Begitulah kita ketika mengarungi dunia ini, bukan karena permasalahannya yang besar, karena iman kita yang kecil, sehingga kita kalah dengan kehidupan dunia. Ya, sehingga sampai bisa pinjam sama pinjol lah segala macam, kan rame sekarang ini. Ya, orang kasus pinjol segala macam, aduan-aduan orang-orang kebelit pinjol sebagainya. Ya Allah, bukan karena ujian cobaan dunia yang besar, karena iman kita kecil. Ya, jadi Allah yang pertama, Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, ini ada wiridan, Pak. Ya, saya kasih wiridan nih, Bapak. Kalau mau rezeki lancar, baca ayat ini, surat At-Tolaq 2-3. Surat At-Tolaq 2-3, habis subuh 7 kali. Ya, baca ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala likulli syai'in qadara. Itu surat At-Tolaq sampai ayat 4. Ya, baca itu 7 kali. Pas surat At-Tolaq baca dari wa may yattaqillah. Ini wa may yattaqillah ini akhir ayat kedua. Ya, akhir ayat kedua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. 7 kali. Baca 7 kali. Insyaallah Allah berikan rezeki yang mudah. Ya, itu setiap habis sholat subuh baca ini. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Dalam ayat yang lain masih dalam surat At-Tolaq, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan segala urusan bagi dia gampang, mudah semua. Itu karena iman dia tadi yang menjadikan dia mudah untuk mengarungi permasalahan dalam hidup dia, karena iman yang dia miliki ini besar, kuat. Ya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus segala kesalahannya, dan Allah akan berikan pahala yang besar. Ya, Allah berikan pahala yang besar. Ya, memang kalau pahala ini kan sifatnya kita nggak tahu. Ya, yang nyata ini rezeki. Ya, yang nyata ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdakwah tahu kebiasaan kita tuh. Ya, kita nih kalau diiming-iming dengan sesuatu yang belum jelas nggak semangat. Tapi kalau diiming-iming dengan sesuatu yang jelas, semangat banget. Nyata jelas nih. Wah, semangat. Ya, kalau di urusan dunia, semangat. Tapi urusan akhirat masih rada-rada belum semangat, maju mundur. Tapi kalau urusan dunia, ya, kita kalau lagi ceramah atau lagi pengajian ngasih zikir tentang rezeki lancar, pulangnya banyak yang WA. Ustaz, tadi doanya apa ya? Tolong di-share ke kita dong. Ya, lagi ceramah kasih doa buat lancar jodoh, panjang jodoh, udah pulangnya banyak yang WA. Saat tadi doanya apa ya? Tolong di-share ke kita dong. Pas tapi kalau urusan keutamaan baca ayat ini buat akhirat nggak ada yang WA. Urusan akhirat nggak ada yang WA. Sepi amat nggak ada yang WA. Tapi kalau urusan dunia, ya banyak. Tadi yang buat doa jodoh apa ya setia? Tolong di-share. Wah, macam-macam orang dunia, itu manusia. Allah sayang, Pak, tahu kebutuhan kita ini banyak di dunia ini. Maka Allah kasih kemudahan nih, baca. Kalau pengen rezeki lancar, baca ini. Kalau pengen mudah urusan, baca ini. Dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya. Wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Nah, diantaranya lagi adalah janji bagi Allah, janji dari Allah untuk surga. Ya, masuk ke dalam surga. Apa qala ta'ala itilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami janjikan dan akan kami wariskan kepada orang-orang yang kepada hamba-hamba kami yang mereka bertakwa. Wa qala ta'ala masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga. Di dalam ayat yang lain ada permisalannya. Permisalan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uzribatil jannatu lil muttaqin. Allah akan tampakkan, Allah akan sodorkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya buat orang-orang yang bertakwa adalah surga di sisi Tuhan mereka. Ya, innalil muttaqina fi jannatin wa nahrin. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam surga yang di dalamnya ada sungai-sungai. Wa fi maq'adi sidqin. Di dalam surga itu ada tempat duduk yang indah, yang bagus, indah malikin muqtadir, di sisi Tuhan Zat yang maha memiliki kerajaan dan berkehendak. Intinya Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah surga. Inda rabbihim, bahkan di sini ya bukan hanya masuk ke dalam surga saja, tapi Allah tambahkan inda rabbihim. Ada keutamaan tersendiri lagi. Ya, bukan nih surga masuk, bukan. Tapi apa? Inda rabbihim. Ada tambahan lagi. Ya, di sisi Tuhan mereka. Jadi masuk surga bukan hanya dilepas begitu saja masuk surga, tapi didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada kenikmatan yang besar berupa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau pahami ayat ini bukan hanya masuk dalam surga saja, tapi ada maqamul indiyah, ada kedudukan bahwa seseorang itu akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah masuk ke dalam surga. Dengan kalimat inda rabbihim inda malikin muqtadir. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang masuk, yang memotivasi kita masuk surga apa, Pak? Yang memotivasi kita masuk surga apa? Kita pengen banget masuk surga. Emang kita udah pernah lihat surga? Yang mau motivasi kita masuk surga itu apa? Ya, pengen dapat kenikmatan yang abadi. Ya, apa pengen dapat bidadari? Pengen dapat bidadari? Udah capek banget di dunia. Bidadari di rumah udah ampak banget. Ya, pengen dapat bidadari. Ya, apa pengen makan enak, tidur enak, minum enak, segala macam enak. Itu kan keinginan dunia, Pak. Keinginan syahwat. Ya, keinginan syahwat. Hubungan sama istri, hubungan sama bidadari, pengen dapat pengen dapat istana, pengen makan enak, itu syahwat. Tapi diperbolehkan sama Allah, udah di surga mah bebas. Ya, kalau di dunia kita masih dibatasi, itu semua masih dibatasi. Di dunia melampiaskan syahwat dibatasi kita. Mengikuti keinginan syahwat, pengen tidur mulu dibatasi. Ada waktunya 5 waktu. Pengen hubungan sama istri mulu, ada waktunya ibadah. Pengen makan enak, tidur enak, ada waktunya. Enggak semua bisa dapat itu. Tapi di surga nggak ada waktunya. Silakan, siapa saja berhak. Mau ini, mau surga, mau istana, ambil. Mau kebun yang luas, ambil. Di dunia masih dibatasi. Nggak semua orang punya kebun yang luas. Nggak semua orang yang punya istana banyak. Nggak semua orang punya istri cantik-cantik dan sebagainya. Apalagi bidadari. Dibatasi di dunia. Tapi di akhirat nggak dibatasi. Bebas. Mau punya istri berapa, mau punya bidadari berapa di surga? Dikasih 70 sama Allah.
Ya, dikasih 70. Mau punya tanah seluas apa di surga? Dikasih. Allah cuma hanya ngasih wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardh. Satu orang. Wasari'u, bergegas-gegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya langit dan bumi. Satu orang, Pak. Ya, kita punya tanah di sini nggak seberapa lebar, berebutan sama saudara, main petak-petakin aja, belum sama tetangga berebutan. Kadang-kadang tanah tetangga bisa robot. Ini patoknya bukan di sini, maju sedikit, ya, maju sedikit, padahal itu bukan tanah kita. Kita itu bukan tanah kita, main patokin aja. Tapi kalau di surga Bapak nggak ada begitu. Patokin seberapa? Luasnya udah langit dan bumi buat kita. Coba bayang, langit dan bumi luasnya, ya itu luas surga satu orang mukmin. Tuh, silahkan bangun rumah di mana aja kalau dari surga mah. Sekarang kita baru punya tanah sedikit, ya udah ribut sama tetangga. Tanah tetangga kita serobot. Yang seharusnya jalannya air kita pakai buat garasi, lalu ya yang seharusnya jalan umum kita pakai buat tempat dagang dan sebagainya. Udah serobot aja. Sabar, di surga nanti ada. Mau pakai tanah seberapa banyak, silahkan. Luasnya langit dan bumi, nggak tanggung-tanggung bersatu orang mukmin. Wa jannatin ardu as-samawati wal ardh. Surga yang luasnya langit dan bumi, silahkan. Itu baru satu orang mukmin. Belum kalau 2 orang 3 orang mukmin, coba bayangin, Pak. Ya, itu kan motivasi kita, motivasi awam, motivasi orang-orang yang biasa. Ya, tapi kalau motivasi orang-orang yang kelas tinggi, ya bukan itu. Ya, mereka di surga ada Nabi Muhammad nggak? Ada. Saya mau masuk surga. Cuma itu. Nabi Muhammad ada di surga? Ada. Baru saya mau masuk surga. Di surga bisa lihat Allah nggak? Bisa. Saya mau masuk surga. Di surga bisa sholat nggak? Bisa. Saya mau masuk surga. Ini bukan pengen bidadari, pengen istana, pengen makan enak, tidur enak. Enggak. Pengen itu aja. Ya, ada Nabi Muhammad nggak di surga? Ada. Masuk. Di surga ada melihat Allah nggak? Melihat Allah. Masuk. Karena apa? Karena mereka ketika bersalawat sudah nikmat, gimana lagi kalau ketemu? Berzikir sudah nikmat, sujud sudah nikmat, gimana nanti bertemu? Ini mereka pengen sujud di surga, kan mantep keinginannya. Di dunia sujud semua orang juga sujud, tapi di surga ada orang sujud. Bukan waktunya untuk sujud, waktunya bersenang-senang, tapi dia pengen sujud di surga. Coba bayangin. Kalau kita kan motivasinya syahwani, sesuatu yang berkaitan dengan syahwat. Ya ala kulli hal, walaupun itu keinginan kita lumrah, ya lumrah nggak jadi masalah. Cuma kalau kita pengen tahu bagaimana keinginan para aulia, para salihin, orang-orang yang benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala tinggi makomnya, yaitu ya pengen masuk surga karena ada Nabi Muhammad, pengen masuk surga karena bisa melihat Allah, saudara. Kemudian wa min dzalika al-karamah fid dunya wal akhirah. Ada kemuliaan di dunia dan akhirat. Ada karamah, kemuliaan yang Allah berikan di dunia dan akhirat. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan ini kemuliaan secara mutlak, secara keseluruhan. Ya, tidak melihat ilmu, tidak melihat nasab, tidak melihat yang lain. Ini secara umum saja. Ya, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nanti ada kemuliaan bersifat ilmu, ada lagi. Ya, ada kemuliaan bersifat dari nasab, ada lagi.
Ya, namun itu tidak menjadi sebuah patokan dia akan lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang secara umum kita jangan-jangan yang benar-benar mulia itu ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ada sebagian orang yang memaknai ayat ini kebablasan gitu. Jadi kebablasan apa? Ya, mau itu fulan, mau itu faltan, mau itu anak kiai, mau bukan anak kiai, mau itu habib atau bukan habib, pokoknya yang mulia di sisi Allah ada orang yang bertakwa. Iya benar, cuma jangan sampai kebablasan sehingga menjelekan orang lain. Nah, ini yang nggak boleh. Dalam segi sosial ada yang mesti kita hormati, ada mesti kita muliakan. Ya, dalam segi sosial ini kan di sisi Allah. Ya, kita kalau menghina semua orang, menjatuhkan semua orang dalam sosial kita akan dijauhi. Kita akan dijauhi. Memang benar yang mulia ada orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ada ranah sosial. Ada orang lebih mulia, ada orang lebih tua dari kita. Ya kita sungkem, permisi. Wah, nggak pernah ke masjid. Ngapain harus sama dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Akhirnya itu kita nyepelehin dia, nggak boleh. Ya, lewat ada orang tua kita nggak pernah ke masjid. Orang tua kita nggak pernah ke masjid, kita yang pernah ke masjid, rajin taklim, rajin ngaji lagi ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Mana siapa dia nggak pernah ke masjid? Nggak usah dimuliakan. Orang yang bertakwa lah yang dimuliakan. Jangan kebablasan. Ya, sifat sosial ada orang tua yang mesti kita muliakan, ada keluarga yang kita muliakan, ada sekelompok orang yang mesti kita muliakan seperti para ulama, para sholihin, ya, kemudian para kiai-kiai, anak-anak kiai, para habaib dan sebagainya itu. Ya, jadi jangan kebablasan sampai memanai segala orang yang bertakwa dia orang yang paling mulia. Nah, dulu kadang-kadang kita bertakwa ibadah belum tentu diterima. Ya, kenapa kita harus memuliakan setiap orang? Ya, menghormati setiap orang karena kita enggak siapa yang berani menjamin ada satu amal baik dia yang yakin diterima sama Allah 100%. Ada yang jamin enggak? Ada yang menjamin di sini Bapak Ibu sekalian, ada nggak bisa jamin? Amalan satu aja ada dari amalan Bapak Ibu yang benar-benar 100% diterima sama Allah. Ada yang bisa jamin? Dan juga ada yang bisa jamin nggak satu dosa Bapak Ibu sekalian 100% diampuni sama Allah? Yakin ada nggak? Yakin ada? Makanya kita jangan menjatuhkan orang, jangan menghina orang. Jadi kalau kita bersama orang lain, jadikanlah kita orang yang paling hina. Ya, kan inna akramakum indallah. Iya, emang ayat inna akramakum indallah atqakum. Iya benar. Tapi dalam masalah bersosial jangan begitu. Ini hanya untuk memotivasi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara ayat ini kebablasan memaknainya sehingga orang yang nggak pernah ke masjid, orang yang nggak pernah taklim, orang yang nggak kelihatan ibadahnya rajin, orang biasa. Enggak, jangan begitu. Ya, tetap ayat ini kita posisikan pada tempatnya, dalam segi sosial juga kita posisikan pada tempatnya. Ya. Kemudian faja'alal karamata indahu bitaqwa. Allah Subhanahu wa taala jadikan kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ketakwaan. La bil ansab, bukan karena nasab, wala bil amwal, dan juga bukan karena harta, wala bi syai'in akhar, dan juga bukan karena sesuatu yang lain. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa min khairatin wa sa'adatin. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang yang bertakwa, dan Rasul pun menjanjikan dari untuk orang yang bertakwa segala macam kebaikan dan segala macam kebahagiaan. Wa darajatin wa hasanatin, ya, derajat yang tinggi dan pahala yang banyak. Wa salahin wa falahin,
kemaslahatan dan keberuntungan, wa ghanaima wa arbahin, dan harta yang melimpah dan keuntungan yang besar, yaqulu dzikruha wa yata'addar hasbuha. Udah banyak untuk kita sebutkan, akan menjadi panjang kalau kita sebutkan dan sulit untuk kita hitung jumlahnya, sangat banyak sekali. Wa ma'ahsana makila fil makna, ya, ada satu ungkapan syair yang bagus dan semakna dengan apa yang dibahas pada pagi hari ini. Wa may yattaqillah fadzakalladzi siqa ilaihil madjadul rabi'. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fadzakalladzi, orang ini adalah orang yang digiring, ya, secara tidak langsung dia digiring menuju kebahagiaan, keuntungan, keberhasilan, kesuksesan. Jadi secara tidak langsung orang bertakwa, secara tidak langsung dia orang yang digiring menuju keberhasilan. Wa qila aidan man arafa Allah falan tughni ma'rifatullah pada kasyaki. Barang siapa yang tahu tentang Allah tapi kagak tidak mendorong dia untuk bertakwa. Tahu tentang pahala orang bertakwa tapi tidak mendorong dia untuk menjadi orang bertakwa. Tadi seperti apa yang saya sebutkan, enggak mendorong dia untuk bertakwa, ma'rifatullah pada kasyaki, ya, itu ada termasuk orang yang celaka. Alhamdulillah. Ma dharada ta'atin manalahu fi ta'atillah wa madallaki. Enggak akan ada sesuatu yang membahayakan buat dia, apapun yang dia temui bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yasnaul abdu bi izzil ghina. Apa yang bisa diperbuat seorang hamba dengan kekayaan yang dia miliki? Wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Kemuliaan, segala kemuliaan hanya untuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal udah jelas, haram udah jelas. Yang benar-benar diinginkan Allah untuk kemudahan rezeki, kelancaran rezeki adalah yang halal. Yang halal. Tapi kalau kita malah condong kepada haram, ya, keharaman, Allah murka, Allah tidak senang. Kalaupun dapat, nggak ada barokahnya, bahkan menjadi musibah buat kita di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Jadi usaha juga harus benar-benar diatur dengan mengikuti aturan syariat.